Presentasi itu satu hal yang harus dikuasai, baik Anda memiliki bisnis yang tujuannya adalah B2B, B2B itu business to business, atau B2C, business to customer. Ya, kedua hal ini perlu yang namanya presentasi. Karena apa? Karena dengan presentasi yang baik, maka akan membuat orang itu paham sebenarnya solusi apa sih yang Anda tawarkan gitu. Kalau presentasinya baik ya dan tepat. Nah, bagaimana solusi yang Anda tawarkan itu bisa memecahkan apa yang menjadi permasalahan mereka gitu. Nah, ketika saya presentasi itu saya nggak peduli apakah member itu nantinya atau apakah prospek itu nantinya akan beli atau enggak, apakah prospek itu akan join bergabung atau enggak, saya nggak peduli itu ya. Karena apa? Karena saya hanya fokus untuk memberikan solusi apa yang sebenarnya mereka inginkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dan sekaligus saya juga bisa menyeleksi apakah prospek tersebut itu merupakan calon partner bisnis saya yang cocok atau enggak. Nah, dari situ juga tahap seleksi ya. Dulu waktu awal terjun ke bisnis, itu saya masih belepotan banget presentasi. Saya nggak ngerti caranya presentasi yang bagus itu gimana ya. Alhasil apa? Alhasil adalah bukannya saya dipresentasi, bukannya saya mempresentasi, malah saya dipresentasi sama orang. Kok bisa begitu? Ya, karena saya nggak siap. Karena saya nggak siap. Saya maju untuk presentasi dengan persiapan yang sama sekali nggak cukup, gitu ya. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan janjian yang nggak jelas, ya. Jadi ceritanya gini, ada prospek saya itu telepon, ya, telepon saya, kemudian Bu Christine, saya mau ketemu Ibu. Nah, saya mau tanya-tanya sesuatu. Oke. Nah, waktu itu masih nggak jelas nih ketemunya mau ngapain. Ya, saya anggap wah ini seneng nih dapat prospek yang mau ajak ketemu, ya, udah happy dulu. Nah, jadi tanpa persiapan datang. Nah, setelah ketemu ngobrol-ngobrol, kemudian yang terjadi adalah dia mulai mempresentasikan apa yang menjadi bisnis dia. Dia mulai jualan produk dia. Nah, jadi saya cuma dengerin aja, terbalik posisinya. Jadi yang pegang kendali sekarang adalah dia, ya. Padahal tujuan ketemu adalah seharusnya saya yang presentasi ke dia. Kan tadi awalnya dia mau nanya-nanya, ya. Setelah nanya-nanya, malahan bukan yang ditanya saya, malahan lebih banyak dia sharing, dia jualan apa yang menjadi produk dia. Nah, dari situ saya mulai dapat pelajaran bahwa waktu yang kita keluarkan itu sebenarnya sangat-sangat berharga. Karena itu kalau sebelum janjian ketemu dengan orang, kita harus jelas dulu. Ya, kita harus jelas dulu tujuannya itu apa. Ya, ibaratnya kalau kita mau maju perang, itu senjatanya harus lengkap. Ya, amunisinya tuh harus lengkap. Nah, hari ini saya akan bagikan jurus-jurus jitu ya, berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan kegagalan saya presentasi. Saya merangkum beberapa hal poin penting yang sangat-sangat harus Anda siapkan sebelum benar-benar Anda ketemu orang. Ya, nah, udah siap? Oke, yang pertama, sebelum ketemu prospek, yang pertama adalah harus janjian dulu dengan alasan yang kuat. Artinya gini, Anda mau ketemu sama prospek, tujuannya apa? Nah, tujuannya dulu apa? Tujuannya bukan yuk kita ngumpul-ngumpul, yuk duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, bukan itu. Tujuannya adalah untuk mempresentasi bisnis. Dia mau tahu sesuatu dari Anda dan Anda akan sharingkan sesuatu yang mungkin menjadi solusi atas apa yang dia butuhkan. Jadi harus jelas tujuannya. Ya, tujuannya bukan kongko-kongko, bukan ngumpul-ngumpul, bukan ngopi-ngopi, bukan sekedar ngobrol-ngobrol. Itu. Jadi jelas. Tujuannya adalah untuk mempresentasi bisnis. Kemudian setelah Anda tahu tujuannya, yang kedua, sebelum presentasi Anda bangun dulu yang namanya kesamaan. Nah, kesamaan ini maksudnya gimana? Jadi
Kalau seseorang itu akan lebih relate, akan lebih percaya, akan lebih trust kalau antara dia dengan Anda itu ada kesamaan. Misalnya nih, oh sama-sama lulusan dari kota mana misalnya, oh sama-sama kampungnya di mana, oh sama-sama dulu kerjanya di mana, bidang usahanya apa gitu. Jadi membangun kesamaan dulu. Nah, untuk membangun kesamaan ini dengan cara bertanya, ya, untuk membangun kesamaan dengan cara bertanya. Jadi kalau bertanya itu menggali, ya, menggali latar belakang dia, tujuan dia dan sebagainya, ya. Jadi bangun kedekatan dulu, jangan begitu ngobrol langsung hajar, langsung presentasi, ya. Itu kurang, prospek itu belum ada trust, belum ada rasa percaya, ya, itu penting. Nah, tahap ketiganya adalah lebih banyak menggali apa sih yang sebenarnya masalah yang mereka hadapi, apa sih yang harapan sesungguhnya yang mereka inginkan, ya. Mungkin itu kita bisa memberikan solusi buat mereka. Jadi hot buttonnya, ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah Anda mulai yang namanya presentasi dengan urutan yang benar dan bahasa yang mudah dimengerti. Maksudnya gini, kalau misalnya prospek itu gaptek banget, nggak ngerti istilah-istilah teknologi, istilah-istilah internet, ya. Nah, jangan gunakan banyak istilah yang kaitannya sama internet. Nanti makin bingung dia, makin pusing dia, ya. Jadi jelaskan dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh orang awam, ya, itu. Lalu urutannya juga jangan loncat-loncat. Jadi kalau presentasi itu harus punya satu struktur di mana misalnya mulai dari pengenalan, mulai dari era ini apa, terus masalah-masalah sekarang orang itu seperti apa, kemudian solusinya bisa apa aja, alternatifnya apa, lalu testimoninya apa. Jadi ada urutannya, itu orang akan lebih mudah mencerna, ya, itu. Dan yang terakhir adalah jangan lupa closing, ya. Closing ini bagian yang sangat-sangat penting di akhir presentasi. Banyak orang yang sudah melakukan poin 1, 2, 3, 4, tapi giliran closing bingung dia, ya. Mulai dari mana, ya, closingnya bingung. Nah, closing bisa diawali dengan beberapa kalimat. Misalnya nih, apakah menurut Bapak Ibu ini bisa menjawab permasalahan atau menjadi solusi buat masalah yang Bapak Ibu sedang hadapi sekarang? Pertanyaan closing, ya. Atau misalnya dengan 30 juta, ya, dengan modal 30 juta, biasanya tuh Bapak Ibu transaksinya dengan apa? Dengan kartu kredit atau dengan cash, ya, atau dengan transfer. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan closing, ya. Nah, jadi kalau Anda lakukan 5 step ini, 5 hal ini, bukan hanya presentasi, mulai dari persiapannya, terus gali hot buttonnya, ya, setelah bangun kedekatan, kemudian mulai presentasi dengan urutan yang benar dan diakhiri dengan closing, maka 80% biasanya presentasi ini akan sukses. Nah, artinya gini, artinya dari sekian orang yang kita presentasi, itu mereka akan closing. Mungkin nggak pada saat itu, ya, pada saat Anda selesai presentasi, selesai closing, mungkin saat itu mereka nggak langsung beli produknya atau nggak langsung join, bergabung dengan bisnis Anda. Tapi itu perlu waktu. Namun apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda bagikan, itu bahannya mereka udah bisa dapat dulu nih. Oh, benang merahnya seperti ini. Jadi mereka lebih mudah mencerna karena bahan-bahan yang Anda berikan itu sudah cukup, ya. Nah, itu aja harapan saya. Semoga dengan saya bagikan cara presentasi ini, Anda bisa mulai presentasi dengan tepat, ya. Supaya apa? Supaya prospek yang Anda bantu presentasi ini, mereka bisa mendapatkan hal-hal yang merupakan jawaban dari pertanyaan mereka selama ini, ya. Itu aja. Saya Christine Amalia, founder dari karyawanmilioner.com. Sampai jumpa di Karyawan Milioner Tips berikutnya. Bye.